Tapi apa yang saya sekarang kerjakan ini bukan untuk anak sama istri saya lagi, tapi untuk sesama saya, Pak. Itu yang saya pengen lakukan. Jadi kalau saya meninggal pun, ya ada pahala lah di sana. Amin, saya doakan. Ke situ sih, Pak. Pak Alvin, ini kan Bapak kan di dalam penjara, ini ada yang speak up luar biasa sekali. Saya ngelihatnya sih, kalau dari saya ya Pak ya, saya ngelihatnya luar biasa sih anak Bapak, Kate Victoria kan ketemu dengan saya juga ya Pak ya, sangat berani, luar biasa, saya kagum dan saya bangga banget. Tapi di satu sisi juga beberapa orang melihatnya kan tidak layak dan tidak pantas ya Pak ya. Bapak memanfaatkan anak Bapak untuk mencari simpati masyarakat. Tanggapan Bapak bagaimana? Nah, saya klarifikasi ya Pak ya. Jadi nggak benar itu saya memanfaatkan anak saya. Kenapa? Saya nggak pernah nyuruh dia melakukan hal sesuatu yang tidak dia inginkan. Saya kasih tahu Bapak hal sepelenya aja, dia mau pacaran. Iya kan? Dia bilang sama saya, "Papi, aku mau pacaran." Saya bilang, "Saya sebenarnya nggak mau." Tapi dia bilang, "Papi, tolonglah gini-gini." Saya bilang, "Ya udah, saya kasih kamu kebebasan." Jadi gini Pak, kita ini yang namanya sayang sama anak, kita mesti membiarkan dia melakukan hal yang menurut dia baik. Iya kan? Jadi saya nggak pernah nyuruh dia teriak-teriak atau bagaimana, tidak. Di situ. Bahkan ketika saya keluar, saya udah bilang sama anak saya, "Udahlah kamu nggak usah bicara kayak begitu. Biar saya aja, nanti takutnya kamu salah ngomong." Saya bilang, walaupun dia bilang, "Papi, saya juga berani kok. Kalau papi mati, saya mau ngapain hidup," kata dia kan. Saya bilang, "Nggak bisa begitu seperti itu," dia nangis. Ya, jadi ini hal terjadi, sesuatu yang saya juga sebenarnya nggak tahu dan di luar kewenangan saya, Pak. Saya waktu itu di Salemba tuh udah mau mati, Pak, sebenarnya. Beneran, karena kreatinin saya udah tinggi, ureum saya udah tinggi, muka saya udah hijau, udah pucat di situ. Anak saya, istri saya nangis-nangis, dia bilang, kok Alvin masih belum dikasih ke rumah sakit, karena waktu itu saya masih kewenangan MA belum kasih surat izin. Jadi harus dirujuk keluar itu harus ada izin, Pak. Ya kan, jadi mereka berdua udah nangis-nangis sampai mereka sendiri yang mau teriak-teriak. Bukan saya loh. Jadi mereka bilang, ya daripada meninggal, ya sudah. Nah, saya juga mau ngomong apa? Iya kan? Tapi kalau Bapak tahu, atau Bapak tahu di dalam? Ya saya lihat di situ, ya saya biarin aja. Adakah Bapak melarang kayak gitu? Ah, nggak usah lah, nanti kamu terlibat, nanti gara-gara ini kamu jadi kena. Saya mau orang itu atau anak saya itu mengalami sesuatu learning by doing, Pak. Jadi misalnya kayak naik sepeda. Kita tahu naik sepeda resikonya jatuh, luka kaki misalnya lecet, ya kan? Tapi kalau dia nggak mencoba naik sepeda, ya nggak menerima resiko itu, nggak bakal bisa naik sepeda, Pak. Banyak anak-anak zaman sekarang tuh nggak bisa naik sepeda, nggak bisa berenang. Karena kenapa? Orang tua mereka saking ketakutannya, Pak. Ya kan? Saya nggak mau anak saya seperti itu. Kalau memang itu keputusan dia, yang penting kita kasih tahu. Ini resikonya begini loh, ini resikonya begini. Dia mau jalan ya silakan. Ya kan? Kita jangan terlalu mengontrol, karena kalau saya punya pemikiran ya Pak ya, kalau kita terlalu mengontrol, maka nanti aspirasi-aspirasi dia kita akan batasi akhirnya. Jadi saya biarkan selama saya lihat itu masih tidak berbahaya. Kalau memang nanti sesuatu yang berbahaya, pasti saya turun tangan. Jadi kalau saya lihat, wah misalnya dia dilaporin polisi atau gimana, saya pasti maju itu, saya dobrak itu. Agak serem ya Pak ya. Tapi Bapak melihatnya justru bangga dengan Kate, dengan apa yang dia lakukan. Ya saya senang juga sih, jujur punya ngomong ya saya senang menunjukkan bahwa dia ternyata sayang juga sama saya gitu kan. Karena saya merasa diri saya sangat keras sama dia ya Pak ya. Jadi saya pikir dia tuh sama saya udah ada jarak lah gitu. Kalau dulu kan tiap kali saya peluk-peluk, saya gendong-gendong, sekarang saya peluk aja kagak mau. Apaan sih Papi, apaan sih gitu kan. Oh udah gede-gede. Iya gitu. Ya makanya saya kan berasa wah udah ada jarak nih. Tapi ngelihat dia belain saya sampai nangis di podcast gitu kan saya juga wah ini anak ternyata segitu sayangnya sama saya gitu loh. Saya awalnya pikirkan udahlah saya meninggal nggak apa-apa lah. Yang penting anak istri udah dapat warisan gitu kan. Ternyata mereka masih butuh saya gitu loh. Itu yang saya lihat sih. Iya, dia sayang banget dengan Bapak. Luar biasa. Saya lihat dia berjuang dari podcast ke podcast. Dari kamera ke kamera loh Pak. Iya. Memperjuangkan seorang papanya ya. Itu saya salut sih. Tapi Bapak ngeri nggak dia nanti menjadi the next Alvin Lim?